Sukamarga sentralaktual.com melaporkan. Musdesus Pekon Sukamarga Pratin M. Zainan Hariri ajak semua pihak satukan persepsi galang pembangunan. Pemerintah Pekon Sukamarga Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung mengadakan kegiatan musyawarah khusus penetapan penerima bantuan langsung tunai dana desa BLTDD tahun anggaran 2024. Acara berlangsung di Aula Balai Pekon setempat dihadiri oleh Camat Bangkunat Yuzir, SPD, Pendamping Desa Zainal Abidin, SH, Pendamping Lokal Desa Mudir, Ketua Lembaga Himpunan Pemekonan LHP, Yayan dan anggota serta seluruh aparatur Pekon Sukamarga Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024. Dalam penyampaiannya Pratin Pekon Sukamarga M. Zainan Hariri SPD mengatakan, diselenggarakan Musdesus dalam rangka untuk menverifikasi calon penerima BLTDD tahun anggaran 2024. Selain itu Zainan Hariri mengajak semua pihak wabil khusus jajaran aparatur agar dapat menyatukan persepsi atau pandangan peningkatan pembangunan melalui sistem gotong royong dan pemberdayaan. Karena mengingat akhir-akhir ini minimnya pengalokasian dana fisik dari pemerintah. Hal itu sebagaimana kita ketahui bahwasannya terhitung dalam 4 tahun belakangan kita dilanda wabah COVID-19, sehingga berdampak perubahan peraturan dari kementerian terkait atas pengalokasian dana desa yang kita kenal dengan BLTDD. Melalui musyawarah desa khusus ini mari kita galang kebersamaan kekompakan diiringi semangat tanpa pamrih untuk mewujudkan sasaran penerima BLTDD program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KS serta kolaborasi semua pihak pembangunan Sukamarga berbagai lini. Tutup Zainan Hariri berikut laporan selengkapnya. Ini rapat musyawarah desa khusus tentang penetapan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2024. Di sini sedikit saya singgung bahwasanya kriteria sudah sering disampaikan bahwasanya kriteria BLTDD itu ada, kalau nggak salah, 8 poin apa 12 poin waktu pertama 2019. Kemudian di tahun 2023 kemarin maka ada lagi kriterianya berkaitan dengan P3K ya. Jadi makanya kegiatan kita BLT di tahun 2023 itu berjumlah 23 orang. Kemudian Bapak-bapak sekalian, bahwasanya kita tidak terasa khusus untuk menganggarkan BLTDD ini di Pekon Sukamarga, yakni sudah hampir 4 tahun ya. Dari tahun 2019 sampai ke tahun 2024. Kemungkinan akan dilanjut di 2025. Jadi timbul pertanyaan, kok setiap tahunnya ada BLT juga? Mungkin di hati aparatur Pekon pada khususnya dan umumnya masyarakat Sukamarga, tetapi yang namanya pemerintah Pekon ataupun Pratin, saya selaku Pratin, tentunya tidak bisa melaksanakan pemerintah Pekon, baik itu formal ataupun informalnya, melainkan harus ada rujukan aturan yang ada. Baik itu aturan dari Kementerian Desa, Kementerian Daerah Tertinggal, dan dari kabupaten sampai ke kecamatan. Jadi intinya penganggaran BLTDD ini bukan inisiatif Pratin ataupun Pekon dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Jadi jangan sampai ada bahasa dari tubuh aparatur Pekon itu sendiri, kok mana mana pembangunan kok tidak ada. Intinya ini lah yang perlu kita sadari semua. BLTDD ini bukan dari kantong pribadi Pratin ataupun perangkat Pekon ataupun dari PLT dan PDTI, melainkan ini anggaran Pekon kita sendiri yang seharusnya digunakan di fisik ataupun pembangunan. Nah, jadi itu yang harus kita paham. Nah, jadi dari 2019 sampai ke 2024 ini setiap tahunnya kita diwajibkan untuk menganggarkan BLTDD.
Nah, yang insya Allah tahun ini akan kita anggarkan kembali, tetapi maksimal 25%. Nah, maksimal 25% dan minimal seterusnya. Jadi Bapak sekalian, di sini saya selaku praktik dan lembaga mohon kerjasamanya kepada wabil khusus perangkat Bukon. Perangkat Bukon di sini yang dimaksud dari mulai pemangku RT sampai ke juru-juris dan perhati. Jadi marilah kita bersama-sama satu bahasa, satu instruksi dan satu jawaban kepada masyarakat umum bahwasanya jangan sampai lempar batu. Nah, nggak tahu ini kan perhati, nggak tahu ini kan hasil dari sana. Jangan sampai kayak gitu, melainkan yang dibagikan dari 2019 sampai 2024 itu adalah beton yang seharusnya untuk pembangunan di wilayah masing-masing. Nah, kan itu. Nah, kemudian untuk tahun ini BLT kita karena 245 udah pernah kita coba, 145 sudah pernah kita coba, 25 pernah kita coba, ya 2 kali. Artinya berbagai macam teknis sudah pernah kita coba untuk tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Sukamarga. Akan tetapi berapapun yang kita kasih ke masyarakat, intinya tetap masyarakat itu yang dibutuhkan mana pembangunan. Ya. Jadi ketika kita dengar omongan itu, memang masyarakat tidak salah dan kita tentunya agak risih juga dengarnya kan. Karena kita sudah hambur-hamburkan duit, udah bagi-bagikan duit, ketika keluar dari pintu Balai Bukon sudah lupa, boro-boro mau membantu kita selaku aparatur Bukon untuk menjelaskan kepada masyarakat yang terdampak ataupun yang kebagian atau yang tidak. Bahkan aparat itu sendiri yang bisa memprovokasi warga, ini keputusan terakhir. Jangan sampai ada temuan kayak gitu. Karena tujuan Musdesus ini kita menyatukan persepsi bahwasanya BLT kita itu betul anggaran dari dana desa untuk masyarakat yang akan menerima manfaat, itu tujuannya. Dan menentukan kriteria yang layak untuk dibagi dan yang layak tidak berbagi. Nah, jadi gitu. Nah, pernah juga kejadian di tahun 2019 karena saking banyaknya kita menganggarkan, tujuan kita supaya masyarakat kita benar-benar terbantu ekonominya 245. Nah, sampai kita di dalam satu rumah itu sudah dipastikan dapat semua 245. Nah, pada akhirnya artinya yang namanya masalah di masyarakat itu timbul-timbul aja. Jadi mau banyak mau dikit segitu-segitu aja. Makanya pada tahun ini saya mengambil inisiatif yang saya untuk BLTDD ini, marilah kita bersama-sama sepakati masalah kriterianya kita fokuskan untuk lansia, ya. Untuk lansia di masing-masing pemangku saya bagi satu-satu. Nah, tapi kalau seumpama hasil kesepakatan mengingat dan menimbang seumpamanya karena berbicara raskin raskin yang bantuan dari provinsi itu kebanyakan itu yang dapat pemangku Sumbragung, Sringin, Sukabanjar, Bangkok dan Pengamogan. Ya, itu yang kebanyakan. Jadi pemangku 1, 2, 3 dan pemangku BP itu hampir dikatakan 0%. Yang bantuan sembako yang dari provinsi.
Ya kalau seumpama hasil kesepakatan kita sudah kita telurkan di pemangku yang tidak ada kesentuh itu, ya syukur. Tapi kalau seumpamanya tidak bisa, kalau nggak mau dibagi-bagi, berarti kewajiban pemangku kriterianya itu jelas, penyakit menahun ataupun penyakit mendadak dan lanjut usia, silahkan disampaikan satu-satu setiap pemangku. Berarti berapa satu-satu setiap pemangku? 9. Nah itu Pak pendamping. Nah, jadi mohon penjelasannya juga nanti untuk pencerahan kepada Bapak khusus beserta rapat Musdesus, dan mohon dimaklumi juga, dimaklumi dalam arti Tuan Sukamarga pada tahun ini di rapat Musdesus ini memutuskan BLT kita menganggarkan 9 orang intinya. Jadi Pak Wakil Kecamatan, jadi mohon untuk penjelasan juga nanti dan mohon bimbingannya, bahwasanya kita bukan berarti tidak mau nambah dari 9 itu, tetapi sesuai dengan apa penjelasan saya tadi, pernah kita coba semua. Lebih dari 9 juga pernah kita coba. Nah, di samping kita mentaati aturan dan tidak menyampingkan aturan, makanya kita anggarkan juga di tahun ini wajib untuk BLT itu ya 9 orang satu-satu pemangku. Mungkin itu sekedar penjelasan ataupun penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.